Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rizky Ramadan dengan NIM 520283 beserta teman-teman saya Samsia Rahmatia dan Edgar Kristopal Simanggungsong akan mempresentasikan nilai tangible dan intangible pada Gedung DPR Republik Indonesia dan Monas. Gedung DPR RI terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Indonesia. Gedung ini terdiri dari dua bagian, yaitu Gedung Nusantara dan Gedung Utama. Gedung Nusantara merupakan gedung baru yang diresmikan pada tahun 2019, sedangkan Gedung Utama telah ada sejak tahun 1976. Lalu ada bangunan Monas, adalah singkatan dari Monumen Nasional, sebuah monumen nasional yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 132 meter dan merupakan salah satu ikon kota Jakarta. Monas dibangun untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dalam dunia arsitektur, terdapat dua jenis aspek yang bisa dibedakan, yaitu tangible dan intangible. Kedua aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan pengalaman dan persepsi pengguna ruang terhadap sebuah bangunan atau ruang arsitektur. Oleh karena itu, penting bagi arsitek atau desainer untuk mempertimbangkan kedua aspek ini dalam merancang sebuah bangunan atau ruang arsitektur yang baik dan fungsional. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai keduanya pada Gedung DPR RI dan Monas. Aspek tangible dalam arsitektur berkaitan dengan elemen-elemen fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara langsung. Seperti Gedung DPR RI memiliki desain arsitek modern dengan bentuk yang unik dan futuristik. Gedung ini terdiri dari dua bagian, yaitu Gedung Utama dan Gedung Nusantara. Gedung Utama memiliki bentuk persegi panjang dengan 3 lantai utama dan 2 lantai basement. Fasad gedung ini terdiri dari dinding kaca yang dilapisi dengan kain metal berwarna perunggu. Bagian depan gedung dilengkapi dengan tangga melingkar dan terdapat kolam di depannya. Gedung Nusantara memiliki bentuk futuristik dengan 20 lantai menara. Fasad gedung ini terdiri dari dinding kaca yang dilapisi dengan panel aluminium berwarna perunggu. Bagian depan gedung dilengkapi dengan tangga melingkar yang dihubungkan dengan jembatan penyeberangan ke gedung utama. Pada bagian atas gedung tersebut terdapat skybridge atau jembatan langit yang menghubungkan dua menara. Kedua gedung ini saling terhubung melalui jembatan penyeberangan yang menjadi salah satu ciri khas dari Gedung DPR Republik Indonesia. Gedung DPR memiliki desain yang modern dan inovatif sehingga menjadi salah satu ikon arsitektur modern di Indonesia. Lalu, untuk bangunan Monas yang memiliki bentuk yang khas, yaitu seperti obelis, menara dengan bentuk segi 4 yang semakin mengecil ke atas. Pada bagian puncaknya terdapat semacam tonggak yang berbentuk api dan terbuat dari perunggu yang disebut dengan nama lokomotif. Di sekelilingnya terdapat lapangan seluas 80 hektar yang disebut lapangan Monas. Monas memiliki lift yang bisa membawa pengunjung ke puncak obelis untuk menikmati pemandangan di sekitar kota Jakarta dan sekelilingnya. Dalam obelis terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan koleksi benda-benda bersejarah dan memorabilia dari perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Aspek intangible dalam arsitektur ini berkaitan dengan elemen-elemen yang tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung, namun memiliki pengaruh terhadap pengalaman pengguna atau pemilik bangunan, seperti wujud Gedung DPR RI dan Monas. Didasarkan pada budaya Hindu kuno, jika Gedung DPR RI melambangkan yoni atau alat vital perempuan atau vagina, maka Monas melambangkan lingga atau alat vital laki-laki. Tentu saja wujud kedua lambang tersebut tidak dapat ditampilkan secara nyata atau realis, tetapi dibuat secara absurd atau samar. Vagina
atau lubang peranakan alias jalan bayi saat lahir. Memiliki bagian yang disebut labium atau labia atau bibir vagina. Dan bibir vagina itu sendiri terbagi dua. Bagian, majus atau majora dan minus atau minora. Lalu bagaimana kaitannya kedua alat kelamin tersebut dalam teori politik? Lihatlah bentuk Monas. Monas adalah lambang lingga atau phallus. Dia melambangkan laki-laki atau ayah. Itu sebabnya Monas dibangun di dekat Istana Merdeka. Si ayah menggambarkan pihak eksekutif, maka tempatnya di istana. Tempatnya di Istana Merdeka. Kemudian, lihatlah bentuk gedung DPRI. Bukankah dia memiliki unsur-unsur bentuk yoni atau vagina dan labium? Perhatikan sekali lagi gedung DPRI yang berada di Senayan. Dia dilambangkan sebagai ibu, atau secara politis dia adalah legislatif. Sang ibulah tempat melahirkan anak atau undang-undang setelah bekerjasama dengan sang ayah atau eksekutif yang ada di Istana Merdeka. Sekian presentasi nilai tangible dan intangible pada gedung DPR Republik Indonesia dan Monas dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurang dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.